Nah, orang yang berada di jalur spiritual yang benar, suara-suara sinyal-sinyal dari tubuh pun dia mengerti. Nah, jadi harusnya Bapak Ibu belajar agama, belajar spiritualnya harusnya menakjubkan. Sering-sering berterima kasih pada tubuh ini. Keren banget. Ada nggak orang yang mengorbankan kesehatannya untuk uang? Banyak. Bahkan rela tidak tidur malam-malam ngelembur demi untuk uang. Besoknya uang yang didapat dipakai ke rumah sakit yang mengobati sakit fisik, tetapi terapinya spiritual. Ada? Ada. Di sini. Coba mulai dari situ. Percaya sama saya. Hidup mulai menemukan ketenangan. Dapat nikmat kat Quran cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para solihin. Stop. Gak ada konglomerat. Gak ada orang yang punya rumah baru. Gak ada orang yang tanahnya luas. Gak ada. Cuma 4 aja. Nah, kita ini sering liar pikiran kita. Kenapa? Karena kita belajar tidak fokus pada Al-Quran. Yang luar biasa lagi nih, ketika diajarkan sesuatu yang berbeda padahal dari Quran, nolak pikiran kita. Tidak berlapang dalam majelis. Karena beda dengan pemikiranmu selama ini. Lanjut. Jadi apa yang disampaikan Allah di ayat ini? Aku telah mewahyukan ruh kepadamu. Yes? Yes. Kelihatan gak ruh itu? Gak kelihatan. Tapi kata Allah, aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Wa ja'alna walakin ja'alnahu nurun. Aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Kelihatan gak sekarang? Ya belum bisa lihat kalau masih buta. Tapi begitu terbuka mata kalbunya bisa lihat. Sehingga pengalaman melihat itu diabadikan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Tuh, dan seterusnya. Merinding. Dan itu tidak bisa hanya didengarkan lewat kata-kata, harus dialami sendiri. Karena kalau kita tidak mengalami, tidak akan memahami. Clear sampai sini? Oke. Setelah kamu tahu wujudnya akan dari ruh, yaitu nur, maka kamu jadi mengerti apa itu kitab. Kamu juga jadi mengerti apa itu iman. Itulah pentingnya. Kata Allah, kamu harus bertemu dengan orang yang bisa memberi petunjuk kepada kamu. Petunjuk yang bisa menunjukkan tentang hakikat diri kita. Itulah pentingnya ketemu dengan seorang penunjuk jalan. Ya, makanya sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang ngasih petunjuk pada jalan lurus? Mereka yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa ruh yang ada dalam diri kamu adalah nur. Clear? Clear? Gitu nggak ngaji selama ini? Makanya ngaji cuma baca. Wa kadzalika auhai ha kecil. Wa kadzalika za. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Awas, nggak boleh ruhan. Ruham. Karena ada di situ kasroh double menghadapi mim, itu guna. Idgham bi guna. Oh, pintar. Makanya begitu selesai membacanya tertib, sudah aja ditinggalkan. Pesan di bawah, di belakangnya apa? Nggak ngerti. Langsung besok jadi guru. Buka majelis taklim di rumah. Wa kadzalika auhayna 5 harokat. Ilaika ruham min amrina. Min idhar, nun mati ketemu alif. Pinter ibu, luar biasa. Besok buka majelis ta'lim.
Ketika ditanya, Bu, hari ayat teh sina naon? Ah, teuing. Tuh. Padahal Quran itu surat. Kalau surat berarti ada pesan. Apa pesan di balik surat ini? Kan surat. Kalau cuma dibaca aja nggak ketangkap pesannya, persis seperti orang baca surat, nggak ngerti isinya. Luar biasa. Saya dapat surat dari anak saya. Di mana anak ibu? Di Jepang. Senang ibu? Senang banget. Ini surat dibawa-bawa terus. Nah, untuk ibu isinya eta ti suratnya. Begitu dibuka, dah hurufna kayak huruf kanji. Huruf kanji teu ngarti, bahasa Jepang komo. Cuman itu surat dari anaknya di Jepang. Ibu itu teriak-teriak senang banget dapat surat dari anak. Begitu disampaikan pada orang yang ngerti huruf kanji, dipamacakeun tak. Ternyata isu suratnya, anaknya baru saja mengalami kecelakaan. Jingkrak-jingkrak lagi kayak ibu itu. Kira-kira apa? Cerik tak? Nah, hari tadi tercerik, dah ngerti. Betul nggak? Makanya kalian mah hebat. Setiap baca Quran, tenang aja. Betul nggak? Iya, kalian mah tenang. Alhamdulillah ya. Nggak ada beban. Nggak ngerti. Hebat. Yang penting tamat ya. Saya nih baca Quran, ngerti bahasa Arab. Begitu saya ngerti isinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Timbul pertanyaan, gimana cara mewahyukannya? Yang mana ruh? Rasanya saya belum pernah nerima. Kan gitu. Kalau timbul pertanyaan. Kemudian kata Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab, kamu juga tidak mengetahui apa itu iman, tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Timbul pertanyaan, ya Allah, sampai hari ini saya belum lihat ruh sebagai cahaya. Gimana ya Allah cara melihatnya? Kan timbul pertanyaan. Timbul nggak Bapak Ibu pertanyaan baca ayat ini? Tuh kamari mah. Betul nggak? Kakak rasote ayeuna. Betul nggak? Di bejaan. Dasar tukang nyontek. Makanya Bapak Ibu anteng ya. Baca ayat ini selesai. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Udah. Yang penting mah. Udah aja. Ditanya ibu tadi ngawas naon? Teuing naon. Surat naon, ayat naon, eusina naon? Teuing teu nyaho. Luar biasa. Hebat. Luar biasa enggak? Luar biasa. Itu bedanya kalian dengan saya. Lanjut. Oke, ini masih dasar-dasarnya. Dalam Quran surat Jin, surat ke-72 ayat 16. Wa allawistaqamu ala tariqat la asqainahum ma'an godako. Dan barang siapa dan bahwasanya jikalau mereka tetap berdiri tegak, wa allawistaqamu istiqomah. Barang siapa yang berdiri tegak di atas jalan itu, ala tariqat la asqainahum ma'an godako, maka kamu akan benar-benar, maka kami akan memberikan minum kepada mereka air yang sangat segar. Itu kata Allah. Jadi kata Allah, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berdiri tegak di atas jalan itu, benar-benar kami akan memberi minum mereka dengan air yang segar. Ini bahasa mutasabihat. Air yang dimaksud di sini jelas, bukan air sekedar untuk menghilangkan haus. Dan ini bukan sekedar cerita tentang diri yang luar, tapi ini cerita diri yang dalam. Diri yang dalam itu sudah dikatakan di ayat sebelumnya, kan wujudnya ruh, wujudnya nur. Kalau ruh itu wujudnya nur, makanan ruh juga pasti nur. Setuju? Oke. Makanya siapa saja yang sudah bisa tahu siapa jati dirinya, maka dia tahu apa makanan terbaik buat dirinya. Maka lama-kelamaan dia akan merasakan kesegaran. Hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan ketentraman. Kan timbul pertanyaan, kok saya sudah umur segini masih gampang marah, masih gampang tersinggung, masih tidak bisa menerima kenyataan hidup, masih uring-uringan,
Masih mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Tidak tahu jati diri saya siapa, mana yang bisa dikendalikan, mana yang bisa dipertahankan, mana yang harus dilepaskan. Gak tahu. Apa akibatnya? Menderita. Padahal harusnya di usia seperti ini kita sudah meminum air yang segar. Loh, kok saya sudah berspiritual lama, saya sudah beragama lama, tapi kok saya tidak merasakan kesegaran dalam beragama? Kalau menurut Allah, siapa saja yang teguh pendirian dalam satu jalan, harusnya dia sudah meminum air yang segar itu. Kemana air yang segar itu? Di mana air yang segar itu? Belum ketemu sampai sekarang. Tuh, karena tidak pernah bertanya. Oke, jadi 3 ayat ini menjadi dasar untuk kajian kita hari ini. Yuk kita ulangi lagi kajian tadi apa? Apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau belum? Kalau kita sudah berada di jalur yang benar, berarti 1, derajat kita harusnya lebih tinggi dong. Karena kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. 2, harusnya kita sudah tahu jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, wujudnya adalah nur, kata Allah. Ya toh? Kalau sudah tahu wujud nyata diri sejati kita, kita tahu makanan terbaik buat diri kita. Kalau sudah tahu makanan terbaik buat diri kita, harusnya di perjalanan kita menempuh kehidupan ini, kita harus menemukan air yang segar itu untuk jiwa kita. Nah, kalau belum menemukan, berarti pekerjaan kita, PR kita masih terlalu banyak. Bapak Ibu, bisa membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, bagus lagunya, bagus makhrajnya, bagus idgomnya, bagus ikhfanya, bagus idahnya, bagus. Tapi itu belum apa-apa. Itu adalah aksesoris luarnya agama. Ya tentu saja, yang namanya ngaku umat Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, harus tahu dong cara membacanya. Tetapi tahu tata cara membaca, itu belum apa-apa. Saya cuma mengingatkan aja, belum apa-apa. Oke, bisa dilanjutkan? Sudah jelas dasarnya? Yes, sekarang kita akan lari dengan kecepatan 60 km per jam. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar dalam hidupnya, yang pertama, dia memiliki kekuatan manifestasi. Apa yang dimaksud dengan kekuatan manifestasi? Lihat saya semuanya. Karena jiwanya sudah tenang, jiwa yang tenang itu akan mengendalikan pikirannya. Pikiran menjadi tenang. Akan mengendalikan perasaannya. Perasaannya menjadi tenang. Maka di situ akan berlaku hukum tarik-menarik. Makanya tonton di YouTube saya memberikan secara gratis Hidup Menakjubkan 10 episode. Isi dari 10 episode Hidup Menakjubkan itu, saya membagikan rahasia bagaimana caranya mengendalikan pikiran dan perasaan untuk menarik segala hal yang kita inginkan dalam hidup. Jadi saya di situ berbicara secara saintifik bagaimana tubuh kita ini sebagai energi, pikiran sebagai energi, perasaan sebagai energi, sebagai frekuensi, sebagai vibrasi yang bisa menarik semua hal yang kita inginkan dan kita dambakan dalam hidup. Jadi harusnya hidup kita menakjubkan. Makanya kekuatan ciri orang yang sudah berada di jalur yang benar dalam agamanya, dalam spiritualnya, yang pertama dia memiliki kekuatan manifestasi. Apa itu? Kemampuan untuk menarik apa yang diinginkan semakin kuat. Seiring dengan bertambahnya pikiran positif. Jadi kalau pikiran kita sudah positif, perasaan kita sudah positif, maka pikiran dan perasaan sebagai frekuensi, sebagai energi akan menarik semua hal yang kita inginkan sesuai dengan frekuensi kita. Itu yang disebutkan kekuatan manifestasi. Itulah doa yang sebenarnya. Yang kedua, karena dia itu terhubung dengan energi alam semesta, sudah terhubung, sudah terkoneksi, maka kekuatan manifestasinya menjadi sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, hal-hal yang diinginkan datang lebih mudah. Kenapa? Saya sering memberikan contoh. Kalau kita pergi ke toko sepatu, lihat sepatu bagus, dan kita bilang, wah, mahal. Kita tidak akan pernah menggunakan sepatu itu. Tapi kalau kita bilang, besok saya datang lagi, pasti ada duitnya untuk beli ini. Sepatu ini,
Tidak mahal sebetulnya. Ini karya yang sangat bagus. Bahkan saya tidak bisa membuat karya sebaik ini. Kalau saya membeli sepatu ini dengan harga yang tinggi, hitung-hitung saya menghargai orang yang menciptakan sepatu ini. Nggak mahal sepatu ini. Kalau berpikir seperti itu, kita punya peluang untuk datang lagi dan menggunakan sepatu itu. Nah, kalau orang sudah berada di jalur spiritual yang benar, kekuatan manifestasinya menjadi sangat luar biasa. Apapun dalam hidupnya menjadi mudah untuk terrealisasi. Jadi kalau kita sulit sekali menginginkan sesuatu tetapi manifestasinya sulit sekali. Maaf ya. Penyakitan, miskin, serba kekurangan, banyak konflik. Hati-hati, itu bukan takdir. Itu sinyal dari alam semesta bahwa cara hidup kita nggak beres. Saya kasih tahu, nggak beres. Itu sinyal bahwa ada yang harus diperbaiki. Setiap ada peluang yang datang, kita abaikan. Sehingga menyebabkan pencapaian pribadi kita juga tidak pernah mengalami kemajuan. Yang keempat, karena kita sudah selaras dengan energi yang mengelilingi kita. Sudah selaras nih, lihat saya semuanya. Apa yang mengelilingi kita saat ini? Kan ruang kosong. Dan ruang kosong ini yang menghubungkan kita dengan semua makhluk di alam semesta ini. Setuju? Kita terhubung nggak dengan orang Amerika sekarang? Dengan apa? Dengan ruang kosong ini. Dan ruang kosong ini jangan dikira kosong loh. Ruang kosong ini adalah ruang energi, ruang penciptaan, tempat semua ciptaan terjadi. Taruh bunga di ruang kosong ini, tumbuh. Kita cuma ngasih pupuk, itu fisiknya. Tetapi siapa yang menumbuhkan? Ada kecerdasan di ruang kosong ini yang membuat bunga itu berwarna-warni bisa tumbuh. Kita lupa dengan itu semua. Jadi ciri yang pertama apa? Kekuatan manifestasi. Ciri yang kedua, seseorang yang sudah berada di jalur yang benar dalam spiritualnya memiliki energi yang tak terbatas. Maaf ya, Bapak Ibu, terlalu banyak istirahat, gampang lelah, selalu defisit energinya, tidak energetik hidupnya. Hati-hati ya, ketika kita gampang lelah, malas, mager, itu ada yang salah sebenarnya dengan kehidupan kita. Kita tidak berada di jalur yang benar itu hidupnya. Kalau kita berada di jalur yang benar, energi kita tuh tanpa batas. Tanpa batas. Saya yakinkan, saya bicara pengalaman pribadi saya. Kegiatan saya dalam sehari luar biasa banyaknya. Dan tidur saya cuma beberapa jam saja. Kita terkoneksi dengan alam semesta. Kita terkoneksi dengan sumber energi lewat napas kita. Harusnya energi yang tanpa batas ini membuat kita pun tanpa batas. Jadi aliran energi yang tanpa batas dalam diri kita, selalu bertenaga, selalu bersemangat, lebih siap menghadapi segala tantangan dalam hidup. Kenapa itu terjadi? Karena kita sudah bisa terhubung dengan diri sejati kita. Kita terhubung dengan alam semesta. Kita sudah menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Bahkan tugas-tugas yang terasa berat pun, kalau orang sudah punya spirit yang kuat, itu terasa ringan saja. Bukan sekedar energi yang tanpa batas, tapi dia mudah sekali memberikan energi yang positif pada lingkungannya, pada orang lain. Sederhana Bapak Ibu. Kalau anak kita, pasangan hidup kita, tidak merindukan kita saja, itu ada masalah dengan energi kita. Tapi kalau energi dalam diri kita sudah positif dan tanpa batas, perhatikan saya. Kita bukan sekedar menjadi energetik buat diri sendiri, tapi kita selalu membuat orang lain juga di sekitar kita menjadi penuh dengan semangat. Selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Yang ketiga, daya tarik pribadi yang meningkat. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, daya tarik pribadinya meningkat. Gampang coba, Bapak Ibu. Rumahnya dirindukan tetangga enggak? Kalau
rumah kita dirindukan tetangga bukan berarti rumah kita bagus. Yang menghuni rumahnya yang bagus. Kalau penghuni rumahnya sopan, penuh cinta kasih, setiap orang yang datang ke rumah welcome, punya makanan sedikit dikeluarkan, orang minta tolong ditolong, yang punya nggak punya beras dibantu berasnya, yang compang-camping bantu bajunya. Nah, saya bukan ngalamin istri saya. Di rumah itu orang kerja ganti. Jadi kemarin pergi ke pasar sama istri saya. Sebetulnya dia kaget cerita sama saya, Pak, semua orang di pasar itu kenal sama ibu. Dipanggil, ayo ke sini. Dan setiap beli apapun selalu dikasih tambahannya. Sederhana kok. Kalau uang 100.000, ada kembalian 10.000, udah buat ibu aja. Cuma sederhana itu aja. Kembaliannya nggak diambil. Dibeli tapi tidak diambil. Ada orang jualan singkong, singkongnya dibeli tapi nggak diambil. Ya diambil secukupnya aja. Toh di rumah juga nggak ada yang makan. Jadi ke pasar itu niatnya bukan sekedar mau belanja, tapi mau menyenangkan orang di pasar. Mungkin dengan uang 1.000, 2.000 kembalian tidak diambil. Orang itu kan punya kesan yang dalam. Sehingga ketika datang orang ini ke pasar, bahkan dia juga ingin berbagi. Sehingga pulang dari pasar itu banyak oleh-oleh. Ada yang ngasih oleh-oleh ini, ya. Dan dia cerita sama saya karena baru kerja, baru. Dan dia sering bekerja di tempat yang lain, dan dia tidak menemukan itu. Kok di pasar kenal semua? Ya karena kita kalau ke pasar selalu ngasih bekas kebaikan. Coba. Kan hal sederhana sebetulnya. Betul nggak? Gitu. Kalau orang nawarkan singkong berapa? 10.000 neng 1 kilo. Udah, nggak usah ribut. Beli aja. Hargai. Bukan sekedar menghargai orangnya, hargai yang menciptakan singkongnya. Kamu tawar habis-habisan, kamu tidak menghormati Allah sang pencipta. Bukan sekedar tidak menghargai orangnya. Singkong 10.000 murah banget, nungguinnya berapa lama? Masih ditawar lagi, 2.000 mang, baru ngaleos. Yang kayak gitu nggak dirindukan sama pedagang. Saya yakin nih, orang yang kayak gini sama uang pun nggak dirindukan. Saya punya kebiasaan, kalau ada orang lagi mikul berat-berat di jalan, ya saya beli. Dan saya juga tidak butuh yang dia pikul. Ya sudah, saya beli aja, biar pulang, nanti bagikan ya di rumah sama tetangga. Ada orang jualan coet 10, 5 sini, beli. Saya juga nggak butuh coet, di rumah juga udah banyak. Mau bikin sambal berapa kali sehari? Ya udah, saya bilang bagikan aja mang, biar nggak berat, biar cepat pulang. Kasihan kan bawa itu. Ada daya tarik pribadi yang meningkat. Orang mulai tertarik kepada kita, ada aura positif yang dipancarkan. Bahkan orang mulai berani kepada kita. Listrik nggak kebayar, datang kepada kita, itu bagus. Bagus itu. Kalau orang mulai berani kepada kita, berarti kita ini auranya bagus. Kalau orang nggak berani, ya Allah, saudaranya aja nggak berani datang, kenapa? Kalau datang ke rumah kita udah monyong. Boro-boro mau minta bantuan bayar listrik, betul nggak? Udah monyong, udah gitu ngeluarin kata-kata yang nggak sedap. Berapa juz pun kamu baca Quran setiap hari, kalau aura positif pun nggak ada yang salah tuh. Orang yang berada di jalur spiritual yang benar, energi spiritualnya terus meningkat. Dan kalau energi spiritualnya itu terus meningkat, itu aura positifnya tuh meningkat. Dan pasti dirindukan orang. Coba kalau pergi sama-sama ke restoran, duluan atuh naro duit, mau sabaraha, betul nggak? Ya mau kalau kacaricing, geus dahar teh, kayak yang dibayarkan batur. Bayar duluan, taruh kartu ATM-nya, ya, berani. Menyenangkan orang sekali-kali. Caricing, yang gratis, wae. Mental miskin itu. Saya harus ngomong keras, maaf ya. Pengen nyubit sama kalian itu. Orang-orang merasa nyaman di sekitar kita. Dan yang luar biasa, kita lebih percaya diri. Karena vibrasi frekuensi yang semakin besar itu kemudian menarik orang-orang ke sekitar kita,
Dan orang nyaman di sekitar kita. Dan yang luar biasa, kita lebih bahagia lagi melihat orang lain bahagia. Coba, pulang dari sini sederhana aja. Nggak usah banyak-banyak ngajinya. Gimana caranya supaya rumah saya dirindukan tetangga yang paling dekat aja? Coba. Jangan di rumah kita makanan banyak, nggak kemakan. Tetangga sebelah nggak makan. Kita diam saja. Sekali-kali coba keliling keluar dari rumah itu. Keluar coba. Ada berapa tetangga di situ? Kerja di mana? Bukan kepo itu, bukan kepo. Supaya kalau kita punya apa itu? Ada rasa di sini. Kan kata Nabi tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Jangan dibikin malah di benteng rumah kita sampai nggak kenal dengan tetangga kita sendiri. Ada yang salah tuh belajar spiritual. Berikutnya, ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, mimpinya sering jadi nyata. Karena sudah bersih jiwanya. Awas ya, ini saya tidak akan menjelaskan ya, karena ini kalau dijelaskan tentang tidur, tentang mimpi, ini perlu 10 SKS tuh kuliahnya. Jadi saya cuma ingin ngasih globalnya aja. Bukan hanya mimpi ketika tidur, tetapi punya mimpi besar dalam kehidupannya. Saya tidak cerita mimpi ketika tidur saja. Dia punya mimpi besar dalam kehidupannya. Kan ada orang yang tidak punya mimpi, tidak ada harapan apa-apa dalam hidupnya. Misalkan sederhana aja ya. Kalau saya dari kecil mimpi saya gimana caranya supaya kalau ada orang lain yang minta tolong sama saya bisa menolong mereka. Itu mimpi. Ya. Bagaimana menciptakan sarana yang bisa bermanfaat buat orang banyak? Mimpi. Daripada mikirin diri sendiri aja hidup itu nggak ada artinya. Jadi kalau memenuhi kebutuhan pribadi saja, kita sudah kalang kabut dalam hidup ini. Boro-boro bisa membantu orang lain. Apa nggak punya mimpi gitu? Kita ingin menjadi manusia yang berguna bagi banyak orang. Masa tidak ada mimpi? Saya bukan sekedar cerita mimpi ketika tidur. Betul ya, orang yang tinggi spiritualnya, mimpi ketika tidurnya itu isyarat itu. Kalau tidurnya udah benar. Udah tahu cara tidur belum? Iya. Banyak yang kemarin menyepelekan saya. Masa tidur harus diajarin katanya. Dari kecil sudah. Betul, kalian ngorok bisa. Tapi bagaimana tidur yang deep sleep? Bagaimana tidur yang bermutu? Sebentar jamnya, tetapi kualitasnya. Itu harus belajar. Dan orang-orang yang kacau pikirannya, tidurnya pasti kacau. Orang yang kacau tidurnya, pasti hidupnya kacau. Kacau itu. Kualitas hidup seseorang itu bisa dilihat dari kualitas tidurnya. Apalagi tidur harus pakai obat. Wah, udah kacau itu. Ya, mau berjam-jam tidur seperti itu, tidak akan membuat ada regenerasi sel dalam tubuhnya. Tubuhnya tidak akan bisa menyerap energi baru. Ketika bangun, lelah. Tidak semangat. Banyak orang yang tidur ya, segala sakit, mau turun dari tempat tidur aja segala karaos ya kan? Pasti itu ada yang salah. Kan saya bilang ya tempo hari di kajian ini, sehat itu bukan berarti tidak sakit. Sehat itu adalah seringan anak kecil. Anak kecil coba bangun tidur langsung loncat dari tempat tidur. Nah kalau bisa begitu itu sehat namanya. Kalau tidur kita sepulas anak kecil itu sehat itu. Kalau tidur aja harus pakai ini, pakai itu. Harus dipencetan dulu. Wah, repot. Banyak upacaranya. Ya. Segala aspirasi yang dulu terasa jauh. Dan kita tidak percaya untuk mencapai itu. Jadi mudah untuk dicapai. Mimpi semakin jelas dan penuh makna. Ini yang saya bicarakan adalah mimpi ketika tidur. Jadi mimpi itu bimbingan itu. Kalau sudah bersih. Kalau sudah di jalur spiritual yang benar. Lebih terbuka terhadap sinyal-sinyal dari alam semesta yang memandu. Jadi, dia itu bisa berinteraksi dengan alam semesta. Dan semua sinyal-sinyal dari alam semesta itu dijadikan sebagai panduan. Gitu. Nah, kemudian ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, persepsi ekstrasensorinya naik. Misalnya, mulai merasakan atau mengetahui hal-hal yang melampaui indera fisik. Mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Tapi dia kemudian tidak jadi praktek, jadi peramal. Malah yang praktek jadi peramal itu diragukan. Orang yang spiritualnya bersih, spiritualnya bagus, jiwanya sudah kinclong, itu punya kemampuan melampaui batas waktu dan ruang. Sehingga ketika dia mengetahui hal-hal yang belum terjadi, itu pun bukan untuk
dipasarkan, dimarketkan pada orang lain. Itu sekedar petunjuk buat dirinya sendiri. Makanya hati-hati ya belajar spiritual. Niatnya harus lurus. Untuk meningkatkan kesadaran diri, bukan untuk itu ini. Merasakan energi orang lain tanpa kata-kata. Orang tidak bicara apa-apa, tapi bisa merasakan energinya. Tetapi bukan menuduh. Ini karena kehalusan frekuensi. Intuisi semakin meningkat. Mengalami perasaan atau penglihatan yang tidak bisa dijelaskan. Lebih banyak belajar mendengar dan mempercayai bimbingan batin. Jadi dia cukup mendengarkan bimbingan batinnya. Karena dia percaya bimbingan batinnya sudah jernih, dia ikuti bimbingan batinnya. Ini ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar. Selanjutnya, memiliki kedamaian batin yang mendalam. Cirinya apa? Meskipun kehidupan penuh tantangan, mulai merasakan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ya, jadi kalau di luar itu ribut banget, tantangannya banyak, tapi kita sudah tenang aja di dalam, itu sudah benar tuh belajar. Kalau di luar ribut, ikut juga ribut, malah jadi sumber masalah baru. Nah, itu ada yang keliru tuh belajar spiritualnya. Merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Jadi dia asik dengan dirinya sendiri. Orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli penilaian orang lain. Hidupnya tidak perlu persetujuan siapapun. Sudah asik dengan dirinya sendiri. Lebih mudah menerima perubahan dan ketidakpastian. Apapun yang berubah, situasi di luar, udah, nggak usah dikeluhkan. Karena hidup itu kan perubahan. Dan perubahan itu, ya, hukum alam. Dan orang yang paling kuat, orang yang paling punya kemampuan hidup di alam semesta ini, bukan mereka yang kuat. Tapi mereka yang adaptif terhadap perubahan. Penerimaan diri menjadi lebih dalam. Bisa menerima diri apa adanya. Bisa menerima setiap orang di sekitar dia apa adanya. Dia tahu mana yang bisa dikendalikan, dia tahu mana yang tidak bisa dikendalikan. Dan kita ini selama ini menderita karena apa? Mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tidak bisa mengendalikan mulut orang lain. Orang lain mau bicara apa, orang lain mau berpikir apa tentang kita, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Nggak ada urusan dengan kita. Kalau oleh kita tidak diizinkan, selesai. Kebergantungan pada dunia luar semakin kecil. Ya. Jadi jangan menjadi manja, dikit-dikit bergantung pada orang lain. Menikmati momen saat ini dan rasa syukur yang besar. Itu namanya mindfulness. Lebih dekat dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Ini ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar. Sukacita tanpa sebab. Tiba-tiba merasa meluap-luap aja kegembiraan dari dalam. Tapi tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, ini sukacita yang sejati itu. Jadi kalau sukacitanya muncul karena ada sesuatu dari luar, dipuji orang, nah itu mah bukan, itu mah palsu. Pokoknya ada ketenangan, ada sukacita yang meluap-luap dari dalam itu. Itu sudah beres itu. Ya. Merasakan kebahagiaan, kedamaian, penuh rasa syukur tanpa alasan. Sukacita ini datang dari dalam, bukan dari luar. Terhubung dengan energi positif dan rasa syukur yang mendalam. Mulai bisa menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan dan merasakan kebahagiaan tanpa syarat. Bapak Ibu, cobalah ketika pipis saja, sambil pipis itu bilang sama tubuh, terima kasih tubuh, kamu keren. Terima kasih ginjal, terima kasih. Coba, bisa pipis aja, pipis itu ya, disadari, itu bisa nangis itu. Saya pipis itu, saya pejamkan mata, kemudian saya berterima kasih pada seluruh organ yang berjasa mengeluarkan kotoran itu. Lancar pipis. Ya. Memiliki kemampuan mempertahankan harga diri. Nah ini nih ya, orang yang berada di jalur spiritual yang benar, dia memiliki kemampuan mempertahankan harga diri. Siapa yang mempertahankan harga diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul gak? Tetapi lihat orang-orang yang mohon maaf, yang masih palsu belajar spiritualnya, mempertahankan harga diri aja, dirinya yang paling berharga aja dikorbankan oleh dirinya. Bahkan dia menghinakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang melukai dirinya sendiri.
Maaf ya. Ada orang yang rela mencuri hak orang lain, ketahuan, namanya korupsi. Itu sebenarnya dia tidak bisa mempertahankan harga diri itu. Kalau orang yang punya harga diri tidak mau dijual dengan harga yang tidak pantas. Tanpa menghargai diri sendiri, perhatikan, hidup akan berantakan. Ulangi ya, tanpa menghargai diri sendiri, hidup akan berantakan. Mempertahankan harga diri itu bukan ego, tetapi ini soal integritas. Integritas itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri, bukan soal hubungan kita dengan orang lain. Kan ada ya, orang berani untuk menyogok supaya anaknya bisa diterima jadi siapa, ya toh? Berani menyogok supaya dia dapat proyek. Itu sebetulnya sudah menghancurkan harga dirinya itu. Saya kasih tahu, untuk bisa mempertahankan harga diri, jangan ada kompromi. Karena kompromi sekecil apapun, itu yang akan merusak harga diri kita. Kalau sudah kompromi, nggak tegas. Oleh karena itu, untuk mempertahankan harga diri, harus ada batasan. Harus ada tembok, harus ada pedoman. Harus ada batasan. Kita mau menghormati diri kita seperti apa? Coba, pernah lihat nggak ada orang marah-marah di publik? Ada? Terhormat? Ada orang berkata buruk di hadapan publik, mengeluarkan kata-kata yang keluar dari norma. Terhormat? Tidak. Itu dia sedang mengorbankan harga dirinya. Jadi harga diri bukan soal ego, tapi harga diri adalah soal integritas, soal tanggung jawab kita pada diri kita sendiri. Jadi mempertahankan harga diri bukan tentang orang lain menghargai diri kita, tetapi tentang kita menghargai diri kita sendiri. Maaf ya, gak usah pusing orang lain mau menghargai kita atau tidak. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Justru yang harus dipusingkan adalah kalau kita sudah tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Maaf ya, banyak gak orang yang melecehkan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma? Jatuh kan dirinya? Jatuh gak harganya? Jatuh. Nah, ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, dia punya kemampuan mempertahankan harga diri. Sekarang saya akan jelaskan soal harga diri ini secara sains. Perhatikan saya. Harga diri ada dua. Ada harga diri yang bersifat fisik, ada harga diri yang bersifat non-fisik. Nah sekarang secara sains, tentu saja sains tidak bisa menjangkau yang non-fisik. Sains itu observable. Dia hanya bisa mengobservasi yang bisa diukur. Itu sains. Perhatikan tubuh kita. Berharga nggak? Berharga? Oke. Apa sih tubuh ini? Tubuh ini kelihatan hanya seonggok daging. Seonggok daging yang hangat, yang berlapis kulit tipis. Disangga oleh tulang, dijahit oleh sekumpulan otot dan saraf, didukung oleh saluran darah, dan ditopang oleh organ dalam yang bekerja tanpa lelah. Kelihatannya tubuh kita itu fisik aja. Tapi coba kita masuk lebih dalam. Saya punya tulisan dari Royal Society of Chemistry, ya, RSC. Ini basisnya di London, di Inggris. Ini tulisan 2013. Jadi RSC itu pernah menghitung unsur pembangun manusia secara material, ya, secara material. Jadi ada seseorang yang jadi objek penelitian, namanya Benedict Cumberbatch. Ini objek penelitiannya usianya 48 tahun. Dia adalah aktor film Avenger. Ini objeknya. Jadi pria ini tingginya 1,83 meter. Dia menjadi objek penelitian. Apa yang diteliti? Ternyata dari hasil penelitian ini, ya, di dalam tubuh pria ini, ya tentu saja sama ya, dalam tubuh kita juga, setidak-tidaknya ada 59 unsur pembangun manusia. Ada 59 unsur pembangun manusia. Komponen terbesarnya adalah oksigen. Ternyata tubuh kita ini unsur pembangunnya, atom-atom,
atom pembangun yang paling besarnya, 61% itu oksigen. Nah, oksigen ini dalam tubuh diikat oleh hidrogen. Nah, hidrogen yang mengikatnya 10%. Oksigen dan hidrogen, kalau kita belajar kimia, itu unsur-unsur ringan itu. Tetapi ketika berikatan, itu jadi air, jadi berat. Hebat ya? Padahal dia unsur-unsur ringan sebetulnya. Oksigen dan hidrogen, itu unsur yang paling murah di alam semesta ini. Karena tersedia di mana-mana. Berani gak mengatakan tubuh kita murah? Betul ya? Dari sisi material, kan sebetulnya unsur pembangun tubuh kita ini yang paling besar, 61% oksigen, 10% hidrogen. Sudah berapa persen? 71% kan? Oksigen dan hidrogen itu murah, tersedia di alam semesta di mana-mana. Berani gak mengatakan tubuh kita ini murah? Sebentar, itu baru hitungan dari sisi atom-atom pembentuknya. Nah, kemudian dihitung. Untuk membuat tubuhnya objek penelitian tadi itu, kira-kira perlu duit berapa? Kalau dihitung dari sisi kimia. Ini penelitian ya, ini riset ya, ini sains. Mari kita hitung, kita lihat. Selain ada unsur-unsur tadi, oksigen, hidrogen, tubuh manusia juga mengandung karbon, kalsium, fosfor, kalium, ya, ada kadmium. Tetapi kadmium jumlahnya kecil. Nah, semua unsur-unsur ini juga harganya murah secara kimiawi. Ada juga mangan, ada tembaga, ada timah, ya, ada tubuh kita itu semuanya ada. Jadi semua unsur yang ada di alam semesta ini ada di sini. Makanya Allah bilang semua yang ada di alam semesta ada di semesta kecil ini. Hebat ya Allah. Oke. Nah, dari 59 unsur pembangun manusia, ada 24 diantaranya dikenal sebagai zat esensial. Yang 24 unsur ini tidak boleh tidak ada. Nah, makanya harus perhatikan kalau makan. Jadi makanan itu bukan soal banyaknya, tetapi apakah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh itu ada pada makanan yang kita makan, itu penting. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau makan memperhitungkan itu enggak? Apa aja yang dihadapan disantap aja? Itu sudah mulai itu tidak menghargai diri. Kalau menghargai diri, harusnya tahu diri. Makanan apa yang dibutuhkan oleh saya? Bahkan sekarang ada diet makan sesuai dengan golongan darah. Saya tahu golongan darah saya apa, makanya saya di rumah makan sesuai dengan golongan darah. Karena makanan tertentu bagi golongan darah A mungkin jadi nutrisi, tapi bagi golongan darah O itu jadi racun untuk makanan yang sama. Makanya makanan terbagi 3, nutrisi, racun, atau netral. Buat apa kita makanan yang netral? Tidak ada efek bagi tubuh. Apalagi makan makanan yang jadi racun bagi tubuh. Itu sumber penyakit. Wah, pusing ya ngaji dengan saya. Makanan saja harus mulai diperhitungkan. Kalau bicara soal harga diri. Tadi harga diri secara non fisik sudah ya. Ini saya bicara harga diri secara fisik. Lanjut dulu, belum selesai. Jadi, kalau 24 unsur ini tidak lengkap dari makanan yang kita santap, dari 59 unsur, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Timbul namanya penyakit. Penyakit itu akibat ketidakseimbangan. Karena apa? Maaf ya. Nasinya setengah bola. Kepala ikan asin aja di ujung. Gitu? Udah gitu, ditambah lagi Indomie. Dikasih nasi. Ya bukan jelek sih, tapi kan isinya karbo semua. Padahal tubuh kan perlu unsur-unsur yang lain. Betul nggak? Di mana kalsium dititipkan? Di makanan apa kalsium dititipkan? Unsur-unsur yang lain. Oke, nggak apa-apa. Ini supaya ngerti. Nah, lanjut. Kemudian dihitung, ini hitungannya. Berdasarkan rincian zat kimia tubuh, tadi ada berapa unsur? 59 unsur. Dan setiap unsur punya harga. Pergi ke toko kimia itu ada harganya. Oksigen berapa 1 liter, hidrogen berapa 1 liter. Nah, untuk membuat tadi artis Avengers itu yang usulnya 48 tahun itu dibutuhkan material berapa banyak? Kalau diuangkan berapa? Nah, sampai dihitung. Ini riset, Ternyata RSC menimbulkan harga untuk membangun tubuh manusia yang tingginya 1,83 cm tadi itu, ya, Benedict Cumberbatch ini diperlukan dana 151.478,46
USD. Jadi kalau dihitung pakai, ini tahun 2013 ya. Tahun 2013 dolar, 1 dolar Amerika 12.000. Jadi kalau dikalikan itu sekitar 1,8 miliar. Jadi untuk ini ada yang tingginya 183 cm di sini, ada. Nah, yang mau dibikin setinggi itu perlu zat kimia untuk membangun itunya. Belanja zat kimianya ke toko kimia itu 1,8 M. Mahal apa murah? Murah banget untuk ukuran tubuh. Tapi ini baru hitungan kimiawi. Jadi kalau mau bikin manusia setinggi 1,83 meter tadi itu diperlukan dana 1,8 miliar. Ini sampai ngitung ini ya, ilmuwan hebat. Paham sampai sini? Oke. Tetapi berani nggak menghitung ciptaan Allah yang luar biasa ini dengan uang 1,8 M? Berani nggak? Awas. Itu hitungan ilmuwan. Jangan sampai mengatakan, oh harga tubuh saya 1,8 M ternyata. Oh kalau gitu saya mau jual aja. Ingat ya, manusia tidak bisa dievaluasi dalam dolar. Manusia tidak bisa dievaluasi dalam rupiah. Karena sebanyak apapun uang, secanggih apapun teknologi, sepintar apapun ahli, sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat satu tubuh manusia. Tapi itu tadi baru hitungan kimiawinya saja. Menciptakan manusia bukan urusan teknis belaka, bukan belanja kimia ke toko kemudian dibuat tubuh manusia. No, tidak seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan oleh sains sampai sekarang. Sains mampu mengurai zat-zat yang ada dalam tubuh manusia, tapi sains gagal menjelaskan berbagai macam keajaiban dalam tubuh manusia. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Supaya kita tahu, oh ternyata tubuh saya berharga. Setelah ini, siapa tahu berubah cara makannya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 detik tubuh kita ini bisa membuat 1 juta sel darah merah dalam 1 detik. Dalam 1 detik ya, bisa membuat 1 juta sel darah merah, dan sel darah merah ini langsung disebar ke seluruh tubuh, dan itu yang menyebabkan manusia bisa bertahan hidup. 1 detik berapa juta? 1 juta sel darah merah dalam 1 detik. Bisa? Dikaitkan dengan harga yang 1,8 M tadi? Nggak bisa. Keajaiban ini tidak bisa dijelaskan. Sampai sekarang sains pun tidak bisa menjelaskan gimana caranya tubuh kita bisa menghasilkan sel darah merah dalam 1 detik 1 juta dan disebarkan merata ke seluruh tubuh. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menjelaskan. Mulai terasa tubuh ini berharga? Mulai terasa? Oke, itu harga fisik ini, area luar. Tiap sel darah kita, sel darah nih, sel darah kan muter terus lewat pembuluh darah. 1 sel darah kita ini mengelilingi tubuh kita itu 150.000 kali dalam sehari. Jadi sel darah itu kan ke jantung, dari jantung keluar pembuluh darah, terus masuk ke sini. Nah, terus berputar, memberi kehidupan pada seluruh anggota tubuh kita. Dalam 1 hari itu, setiap sel darah kita itu berputar 150.000 kali. Mahal nggak? Ada nggak yang bisa membuat begini? Oke. Dan kalau sel darah ini sudah babak belur, ya babak belur tidak bisa lagi berputar, dia akan menghadap ke sel lain untuk dimatikan demi kepentingan bersama. Makanya ya dalam 1 hari kita ini kehilangan 17 miliar sel darah akibat mati. Yang hidupnya normal, yang stres segala dipikirin, nah matinya lebih cepat. Dan itu bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Oleh karena itu maka orang di usia yang sama, usia biologisnya sudah kelihatan tua. Akibatnya apa? Usia masih muda, tapi kaki sudah ditarik-tarik, tangan sudah mulai tidak waras, memegang sedikit aja jatuh, padahal usia baru 29 tahun. Kenapa itu? Itu bukan takdir ya, sekali lagi bukan takdir. Itu adalah kesalahan manajemen kita terhadap tubuh. Oke. Kalau dihitung, berapa atom yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk tubuh ini? Lihat saya semuanya. Dibutuhkan 7 miliar atom. Pusing nggak dengarnya? 7 miliar atom. Ini sudah melampaui triliun. Kalau jumlah sel dalam tubuh kita ada 100 triliun sel.
Nah, satu sel itu memiliki berapa atom? Karena di satu sel itu ada beberapa molekul. Jadi kalau dihitung jumlah atom yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh kita, dibutuhkan 7 oktiliun, bukan triliun. Sekarang pertanyaan berikutnya, mahal nggak tubuh kita? Oke, dirawat nggak tubuh selama ini? Tadi pagi olahraga nggak? Sarapannya apa tadi pagi? Ya, jam 6 kupat tahu ya. Jam 7 nasi goreng ya. Jam 8 mie ayam. Jam 9 gehu, bala-bala. Jam 10 cireng ya. Jam 11 cilok ya. Itu. Jam 12 mie baso ya. Baru makan nasi. Waduh, luar biasa ya. Kapan istirahatnya ya? Aduh, ya. Makanya gimana nggak parah tubuh ini ya? Karena ini nggak berhenti-berhenti ya, terus ya. Padahal tubuh ini ya perlu 8 jam itu untuk memproses satu makanan yang dimasukkan. Ya. Saya hanya berani pagi-pagi minum jus. Terus saya makan jusnya jus 8. Jus 8 itu isinya ada 8 di jus ya, di jus. Apel Malang, Sunkist, wortel, bawang bombay, jahe, kunyit, nanas, madu. Tuh, jus. Itu minuman saya setiap pagi. Habis olahraga saya minum itu. Setelah itu saya makan 3 jenis buah. Yang harus ada selalu avocado, alpukat, bisa divariasi dengan buah naga, dengan pir, atau apa saja. Tapi alpukatnya selalu ada. Setelah itu saya makan sayur. Sayurnya labu siam, yang kecil tuh, dikukus. Wortel, ya, sama brokoli. Itu bisa divariasi sayurnya. Dah, makan telur rebus aja 1 atau 2. Dah, saya puasa. Saya mau minum aja. Minum aja. Nanti sampai jam 1. Jam 1 baru makan. Ya. Karena banyak energi yang keluar, dah makan yang lengkap. Udah gitu, puasa lagi. Cuman minum air putih. Ya, itu sampai besok lagi. Sampai besok lagi. Jam 6 besok. Jadi malam itu ketika bangun itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena kalau di sini banyak yang harus diproses, kan berat. Ya. Tuh. Pagi-pagi olahraga lagi. Oke. Ada nggak manusia yang bisa menciptakan mesin secanggih tubuh kita? Nggak bisa ya? Dalam kondisi normal, tubuh ini bisa bekerja 24 jam sehari, puluhan tahun, bahkan sampai 100 tahun. Tidak pernah servis rutin, apalagi ganti suku cadang. Betul nggak? Ya, hebat ya. Ada orang 100 tahun nggak pernah ganti jantung. Orang hidup 100 tahun nggak pernah ganti ginjal. Mobil kamu itu 5 tahun sudah ganti ring seher. Betul nggak? Tidak perlu suku cadang. Kenapa? Tubuh ini diciptakan oleh sang pemilik semesta, memiliki kemampuan untuk merecovery sendiri. Hebat itu. Setelah saya jelaskan sekilas ini tentang tubuh secara fisik, sekarang timbul pemahaman kan? Oh, betapa berharganya tubuh ini. Belum lagi, tubuh ini satu-satunya kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk bertemu dengan sang maha jiwa. Hanya ketika kita punya tubuh ini, kita bisa mengantarkan jiwa kita dengan sang pemiliknya. Lepas tidak punya tubuh ini lagi, akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Demikian dijelaskan dalam kitab suci. Karena tubuh ini kendaraan yang hebat, sayangi tubuh ini. Sering-sering berterima kasih pada tubuh ini. Keren banget. Selanjutnya, ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, kalau tadi ya, itu berhubungan dengan harga diri. Harga diri secara fisik, harga diri secara non fisik. Kalau orang benar di jalur spiritual yang benar, dia sangat peduli pada tubuhnya, baik secara fisik maupun non fisik. Maaf ya, belajar spiritual tetapi makan sembarangan, berarti nggak benar itu jalurnya. Ya, itu tidak peduli pada tubuhnya, itu nggak benar itu. Oke. Yang kedua, yang harus kita bisa lihat dari orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, dia punya kemampuan mempertahankan kesehatan diri. Maaf ya. Jadi kalau orang sudah belajar spiritualnya benar, cirinya sederhana. Dia sangat peduli pada kesehatan dirinya. Ya. Jangan menunda perawatan kesehatan diri. Tahu nggak tubuh kita ini ada berapa unsur? Tubuh ini ada 5 tubuh. Ada tubuh spiritual, harus dirawat. Ada tubuh intuisi, harus dirawat. Ada tubuh mental, harus dirawat. Ada tubuh energi, harus dirawat.
Yang terakhir tubuh fisik. Tubuh kita ini punya 5 tubuh itu yang harus dirawat. Bayangkan, tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, tubuh fisik. Maaf, yang dirawat selama ini tubuh yang mana? Tubuh fisik pun nggak dirawat. Cuma dikasih makan aja. Dikiranya dikasih makan itu merawat? No. Kalau makannya sembarangan malah menghancurkan tubuh. Kalau makanannya itu teratur, ngerti yang dibutuhkan tubuh, itu baru merawat. Bayangkan, kita punya 5 tubuh, tubuh spiritual nggak dirawat, tubuh intuisi nggak dirawat, tubuh mental nggak dirawat, tubuh energi nggak dirawat. Yang terakhir tubuh fisik pun cuman seadanya aja. Bagaimana berharap kita bisa sehat? Ada nggak orang yang mengorbankan kesehatannya untuk uang? Banyak. Bahkan rela tidak tidur, malam-malam ngelembur demi untuk uang. Besoknya uang yang didapat dipakai ke rumah sakit untuk mengembalikan kesehatannya kembali. Ya, tubuh ini adalah kendaraan untuk mengalami dunia. Ulangi ya, tubuh adalah kendaraan untuk mengalami dunia. Maka tubuh ini diciptakan Allah untuk bisa merasakan dunia. Maka organ tubuh kita ini diciptakan oleh Allah untuk merasakan semua sensasi dunia. Bayangkan, tubuh yang tidak sehat. Kesehatan itu fondasi. Karena kalau tidak sehat, yang lainnya hilang. Betul? Makanya kita perlu sehat secara holistik. Nah, ini harus saya jelaskan. Sehat secara holistik gimana? Ada risetnya. Jadi sehat secara holistik itu begini. Tubuh yang paling ujung, yang paling utama, itu namanya tubuh spiritual. Tubuh yang kedua namanya tubuh intuisi. Tubuh yang ketiga namanya tubuh mental. Tubuh yang keempat namanya tubuh energi. Tubuh yang kelima namanya tubuh fisik. Makanya ada orang belajar cakra kan? Nah, itu mengaktifkan energi dalam tubuh. Itu bagus itu, ya, bagus. Nggak sesat itu. Keren. Yang suka menyesat-nyesatkan tuh nggak ngerti itu. Ulangi, tubuh yang paling utama, tubuh spiritual. Yang kedua, tubuh intuisi. Yang ketiga, tubuh mental. Yang keempat, tubuh energi. Yang kelima, tubuh fisik. Nah, menurut riset, kalau orang sehat tubuh spiritualnya, 4 tubuh yang di bawahnya sehat. Jadi kalau ingin sehat semuanya, yang harus kita sembuhkan pertama kali apa? Tubuh spiritual. Kalau tubuh spiritual, semua tubuh yang lain sehat. Treatmentnya cuma 1, tubuh spiritual. Tapi sehatnya 5. Itu namanya whole. Nah, whole dalam bahasa Inggris itu jadi holistic. Jadi kesehatan holistik itu adalah kesehatan yang peduli pada semua aspek. Kalau begitu, kalau tubuh spiritualnya sudah sehat, saya nggak perlu lagi dong makan sehat. Ini yang keliru. Ya harus dipertahankan kan, betul? Otomatis kan 5-5-nya harus digarap. Tetapi yang paling utama adalah tubuh spiritual. Nah, ada riset yang mengatakan seseorang yang gampang sakit secara fisik, ternyata masalah utamanya adalah di tubuh spiritual. Jiwanya yang harus diperbaiki. Ada nggak rumah sakit yang mengobati sakit fisik, tetapi terapinya spiritual? Ada? Ada. Di sini. Bilang nggak ada sembarangan. Jadi sebetulnya saya ini sedang ngasih pelatihan sehat holistik. Terapi aja tubuh spiritualnya. Terapi aja jiwanya. Makanya tadi saya kenalkan ayatnya. Jiwa itu adalah nur. Makanan jiwa adalah nur. Gimana caranya? Kita harus ketemu dengan yang bisa membimbing kita supaya jiwa ini dapat nutrisi, dapat makanan yang tepat. Jujur. Selama ini jiwa kita dikasih makan nggak? Jiwa tadi apa? Nur. Makanannya apa? Nur. Sudah tahu mulut jiwa sebelah mana? Sudah tahu cari makanan jiwa kemana? Gak tahu. Berarti selama ini jiwa kita dikasih makan. Sekarat nggak? Jiwa kita sekarang sudah sekarat, gak pernah dikasih makan. Bayangkan ya. Mengerikan ya. Jangan menyiksa tubuh dengan diet dan olahraga yang ketat. Ada tuh disiksa tubuh dengan diet yang ketat, olahraga yang ketat. Jangan. Gak usah ketat-ketatan. Prinsip keseimbangan itu yang akan membuat sehat. Kecuali kalau ibu-ibu yang sebelah sini ingin badannya bentuk kayak siapa gitu, kayak ulen gitu ya.
Kalau itu tujuannya lain. Ingin, apa sih istilah anak muda itu? Kalau badannya kayak roti, tahu ya. Nah kalau untuk tujuan itu ya memang harus banyak. Tapi untuk sehat nggak perlu begitu. Nggak perlu diet yang ketat, tidak perlu olahraga yang ketat, dipaksa tubuh malah jadi sakit. Prinsip keseimbangan. Olahraga 30 menit aja setiap pagi. Tapi rutin, karena tubuh ini menghendaki tindakan yang rutin. Itu yang penting. Ya, tahu kapan harus bergerak, tahu kapan harus istirahat. Suka gini nggak? Berdiri kelamaan, pegel. Tahu? Pernah nggak? Pernah. Itu artinya apa? Artinya apa? Tubuh ini pintar ngasih isyarat. Kamu berhenti, udah pegel. Pegel itu tubuh ngasih isyarat supaya kita istirahat. Kan itu sebetulnya. Digugung nggak? Nanggung nih ya. Sayang 100.000. Nah itu ya. Padahal tubuh ini suka bicara nggak? Tubuh ini bicara. Dia ngasih sinyal lelah, dia ngasih sinyal haus, dia ngasih sinyal capek, dia ngasih sinyal pegel. Itu sinyal-sinyal dari tubuh. Praktis kita tidak membacanya. Nah orang yang berada di jalur spiritual yang benar, suara-suara sinyal-sinyal dari tubuh pun dia mengerti. Mengerti. Nah, jadi harusnya Bapak Ibu, belajar agama, belajar spiritualnya, harusnya menakjubkan. Tapi kalau udah belajar agama lama, kepala cenut-cenut, di tas itu semua obat ada. Kemana-mana cemas kalau nggak bawa koper itu. Isinya obat semua. Ya Allah, ada yang nggak benar itu belajar spiritual. Ya. Orang yang benar belajar spiritual itu, tasnya itu kemana-mana penuh dengan uang untuk menyenangkan orang. Itu baru benar. Coba dicek ya. Coba. Nah kalau tasnya banyak uang dan niat dari rumah, saya bawa uang di tas ini karena saya ingin membahagiakan banyak orang. Spiritualmu udah keren. Balik lagi ke rumah, aduh obat cara rangkel ketinggalan. Obat nyeri sirah, betul nggak? Wah. Obat diabetes, obat apa ya, saya nggak kenal nama-nama obat. Ya pokoknya begitulah. Saya pernah itu lihat ibu-ibu begitu dibuka tasnya, wih kayak toko farmasi. Ngajinya sih rajin. Ngomongin orangnya juga luar biasa. Merawat diri bukan egois, tetapi bentuk tanggung jawab pribadi atas titipan tubuh yang diberikan semesta. Itu syukur. Karena tubuh adalah pelayan bagi jiwa, tubuh adalah pelayan bagi pikiran. Dan satu-satunya yang bisa melayani jiwa dan pikiran kita adalah tubuh kita pelayan. Tubuh adalah pelayan yang paling efektif yang bisa melayani jiwa dan pikiran kita. Mulai sekarang, dengarkan sinyal yang dipancarkan tubuh. Jangan terjebak perlombaan. Ya. Jangan terjebak perlombaan yang mengorbankan kesehatan kita. Selanjutnya, banyak nih cirinya. Dicatat nggak? Ciri orang yang berada di jalur spiritual yang benar, dia punya kemampuan mempertahankan prinsip, mempertahankan impian dirinya. Kalau kita punya mimpi, siapa lagi yang bisa mewujudkan mimpi kita kalau bukan diri kita? Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan mimpi kita, gampang larut dengan pendapat orang lain di luar diri kita, tidak akan jadi kenyataan. Impian adalah keinginan mendalam untuk mendapatkan kehidupan yang berwarna. Ada nggak yang punya impian dari Bapak Ibu ini ingin keliling dunia? Ada? Ada? Terus sudah bikin apa hari ini? Makanya kalau mimpi ingin jadi kenyataan, udang sare. Kalau mimpi ingin jadi kenyataan, bangun tidur, gitu aja. Paham? Sekarang saya tanya, ya, ingin keliling dunia, terus sekarang udah bikin apa? Keliling dunia itu berarti kerja nggak? Nggak kerja. Berarti kita harus punya sistem yang tetap bisa menghasilkan uang walaupun tidak bekerja. Sudah dibuat sistemnya. Gimana caranya coba? Walaupun tidak bekerja, uang mengalir terus ke rekening kita. Gimana caranya? Sekarang mah udah banyak. Saya lihat ya, yang mencuri konten-konten YouTube saya aja sekarang udah pada kaya. Ya kan? Kreatif nggak itu? Kreatif. Dikasih judulnya beda, wajah saya diedit.
Isinya ceramah saya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Hak cipta ada pada Allah. Semoga berkah. Tapi saya titip, kalau dapat rezeki dari YouTube, ya bagikan pada orang lain yang membutuhkan. Jangan buat diri sendiri aja. Kan nyuri kan? Nyuri konten saya. Nggak apa-apa. Sudah saya bebaskan, bukan diikhlaskan. Ya. Mimpi adalah jalan unik bagi setiap orang. Setiap jiwa memiliki keunikan untuk disumbangkan pada dunia. Apa tidak ingin gitu menyumbangkan sesuatu pada dunia ini? Kan setiap jiwa ini diberi keunikan oleh Allah. Pertanyaan, jiwamu menyumbangkan apa pada dunia ini? Masa nggak punya mimpi? Katakan pada diri sendiri, seperti apa yang diinginkan? Dan bagaimana cara melakukannya? Mimpi mengharuskan kita keluar dari zona nyaman dan mengambil risiko yang lebih besar. Orang yang punya mimpi ingin mewujudkan mimpinya, pasti harus keluar dari zona nyaman. Dan harus berani mengambil risiko. Jangan biarkan orang lain memproyeksikan ketakutannya kepada kita. Jangan hiraukan validasi orang lain. Hambatan terbesar dari tindakan akan memajukan tindakan. Jadi kalau ada yang menghambat tindakan kita, itu artinya kita harus bertindak lebih keras lagi. Kan bagus. Bagus nggak? Bagus. Ciri orang yang berada di jalur spiritual yang benar punya kemampuan mempertahankan nilai-nilai. Karena nilai adalah intisari siapa diri kita. Jangan mengorbankan nilai-nilai kita untuk membungkuk pada kejahatan. Dunia akan terus menguji nilai-nilai kita. Maka setiap hari itu nilai kita diujikan. Betul nggak? Diuji, dihadirkan orang-orang untuk menguji nilai kita. Apakah Anda ini seorang peramah? Apakah Anda ini seorang pemarah? Kan diuji nilai kita itu setiap hari. Jadi sebetulnya semua kehidupan di sekitar kita itu sedang menguji nilai kita. Tapi orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, dia tidak mungkin mengorbankan nilai dirinya. Lalu yang terakhir, ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, dia punya kemampuan mempertahankan kebahagiaan diri. Jadi bahagia itu milik kita, yang harus dijaga oleh kita. Ya, kebahagiaan adalah menghargai momen saat ini. Kebahagiaan adalah hidup sesuai dengan diri sejati kita. Kebahagiaan adalah budidaya diri di mana hidup dengan integritas. Kebahagiaan adalah kepuasan yang mantap, bahkan saat kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Kebahagiaan bahkan terdapat pada hal-hal kecil yang sering diabaikan. Pada secangkir kopi pun ada kebahagiaan sebetulnya. Pada pemandangan yang indah ada kebahagiaan. Kebahagiaan berasal dari rasa syukur ketika kita mendapatkan, kita dapat menerima diri kita apa adanya. Kebahagiaan bukanlah di akhir dari sebuah proses, melainkan di setiap langkah. Coba, pernah lihat gak? Orang mau naik gunung, mikir, wah tanjakannya banyak. Begitu kita melihat keseluruhan perjalanan kita, langsung pikiran mengatakan, tidak. Tapi coba, kalau kita melakukannya selangkah, selangkah, selangkah. Jangan melihat keseluruhan perjalanan. Kan hidup juga cuma sehari-sehari. Lihat aja, selangkah di depan. Pasti akan selamat. Dan terkejut ya, ternyata kita punya kemampuan untuk menaklukkan gunung setinggi apapun. Hanya dengan melangkah, 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 melangkah. Seperti hidup. Jadi kalau sehari satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Tapi konsisten itu. Saya setiap malam, itu pasti bangun tidur, dan membaca walaupun cuma satu ayat. Saya merenung satu ayat. Dan bisa hafal 30 juz itu bukan karena ingin hafal. Karena saking biasanya aja membaca satu ayat, satu ayat, satu ayat. Lama-kelamaan bahkan nomor ayat itu, nomor surat tentang apa, itu hafal di sini. Bukan karena ingin hafal, karena itu nggak penting. Tapi dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan secara konsisten. Kesimpulannya. Judul kita apa tadi? Berada di jalur spiritual yang benar. Ada berapa tadi ciri-cirinya? Berapa? 11. Nah, sekarang mari kita evaluasi. Dari 11 tadi itu, ada berapa yang sudah kita miliki? Sudah dihitung? Kekuatan manifestasi, energi tanpa batas, daya tarik pribadi yang meningkat, mimpi kita sering nyata,
Baik mimpi di tidur maupun mimpi dalam hidup. Persepsi ekstrasensori, ya. Ini soal intuisi, intuisi yang hidup, kedalaman batin yang mendalam, sukacita tanpa sebab, kemampuan mempertahankan harga diri, gak mau dijual harga diri pada orang lain, ya, baik secara fisik maupun non fisik, ya. Kemudian apa lagi? Kemampuan mempertahankan kesehatan diri, mulai peduli pada kesehatan. Ada berapa tubuh tadi? 6, 5 ya. Ya. Rawat 5-5-nya. Tubuh spiritual. Sudah tahu caranya? Baru tahu namanya aja hari ini ya. Tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, tubuh fisik ya. Ternyata 5-5-nya yang diurus yang mana katanya tadi? Yang fisik pun olahraga enggak, makan sehat enggak. Betul enggak? Subhanallah ya. Betapa banyak ya. Enggak apa-apa ya. Yang paling penting hari ini kita bisa sadar. Kemampuan mempertahankan impian kita, prinsip kita. Kemampuan mempertahankan nilai-nilai kita. Tidak mau ya dirusak nilai-nilai kita dengan mengorbankan ya ini ya. Bimbingan yang terdalam dari batin kita itu ya. Kemampuan mempertahankan kebahagiaan diri kita. Bapak Ibu bahagianya sudah bisa sendiri atau masih harus dibantu orang lain? Udah bisa sendiri? Ya. Kalau udah bisa sendiri kan itu namanya sudah qiyamuhu binafsi itu. Kalau bahagianya masih orang lain harus setuju sama kita. Kalau setuju bahagia, kalau tidak setuju nggak bahagia, hati-hati. Kita sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa dikendalikan dari diri kita berapa? Coba 3. Apa saja? Pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Itu aja. Tubuh bisa dikendalikan? Gak bisa ya. Ini buktinya ya. Kalau bisa dikendalikan atau nggak tua, nggak peot ya. Buktinya tubuh aja tidak bisa dikendalikan. Tubuh yang milik kita aja tidak bisa kita kendalikan. Apalagi kita mengendalikan tubuh orang lain. Nah, mulai sekarang fokus kepada segala hal yang bisa kita kendalikan. Pikiran, kuasa saya. Perasaan, kuasa saya. Saya mau berpikir seperti apa, mau merasa seperti apa, mau bersikap seperti apa, itu kuasa saya. Coba, mulai dari situ. Percaya sama saya. Hidup mulai menemukan ketenangan. Oh, ternyata sumber masalah saya adalah diri saya sendiri. Karena apa? Pikiran ini dikendalikan oleh orang lain. Tidak dikendalikan oleh diri kita. Perasaan kita dikendalikan oleh orang lain. Sikap kita bahkan dikendalikan oleh orang lain. Jadilah kita orang asing di tubuh ini. Tidak punya kendali yang cukup untuk mengendalikan diri sendiri. Coba mulai dari situ ya. Dari hal kecil. Bagaimana kalau dari 11 itu saya baru punya 1 aja? Gak apa-apa. 1 juga punya. Bagaimana dari 11 itu gak punya 1 pun? Gak apa-apa. Gak ada yang apa-apa. Gak apa-apa. Tetapi segera mulai. Agar memiliki 1 aja indikator bahwa kita berada di jalur yang benar. Ya. Sehat atau yang 5 tadi bagus. Saya kira itu ya kajian kita hari ini. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat yang di rumah juga yang mendengarkan kajian ini kajian sangat umum dan berlaku umum. Saya sengaja memberikan tips-tips untuk bisa mengukur apakah saya sudah berada di jalur yang benar atau tidak. Kalau kita tidak berada di jalur yang benar, saya kira sulit untuk bisa memiliki 11 yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.